طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى من القول والعمل والاعتقاد وأن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير ومغالق الشر آمين اللهم آمين. طيب الحمد لله رب العالمين. Kita akan menjelaskan hakikat daripada kitabnya Al-Bukhari, yaitu Khalqu Af'alil Ibad, ya, Khalqu Af'alil Ibad. Dan ini sebagaimana disebut oleh Imam Ahmad, antum perhatikan bahwa Jahmiyah itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama itu Al-Jahmiyah Al-Qudama. Mereka orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa bihamdih. Datang setelahnya sekte Waqifah, di mana mereka itu bersikap abstain, ya, tawakuf dari memihak kepada ahlu sunnah. Kemudian mereka memuat kaidah untuk mereka itu abstain daripada mengatakan apakah Al-Quran itu kalamullah atau ghairu makhluk. Ya, mereka abstain, tidak mau ikut campur. Ya, mereka berlepas diri daripada berpihak kepada ahlu sunnah ataupun berpihak kepada ahlul bid'ah al-jahmiyah, ya, sehingga mereka membuat kaidah mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah atau ghairu makhluk, ya, itu disebut dengan al-waqifah. Kemudian datang setelahnya lagi, mereka adalah orang-orang yang disebut dengan sekte lafdiyah atau orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah lafadz Quran. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran apa? Kalamullah, tapi lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku, lafad saya, lafad kita dari apa yang kita bacakan itu adalah makhluk. Subhanallah. Ya. Nah, ini sebagaimana keyakinan Al-Karabisi laknatullah alaih, di mana dia mengatakan Al-Qur'anu kalamullah min jami'il jihad. Al-Qur'an kalamullah min jami'il jihad. Akan tetapi apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk. Allahu Akbar. Ya, lafaz saya terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Bahkan sampai membuat kaidah mengkafirkan siapa saja yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan ini, yaitu siapa saja yang tidak mengatakan Al-Quran lafadzku itu adalah makhluk, maka dia kafir. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, bal huwal kafir qatalahullah. Allahu Akbar. Maka demikianlah Al-Bukhari Al-Lafzi, terlepas dari keutamaan Al-Bukhari, kedudukannya, manzilahnya, kita sebutkan bi'idznillah ya tabaraka ta'ala. Ini bukanlah materi utama, ini pengantar kepada antum dari secuil menjelaskan hakikat Al-Bukhari atau daripada kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ya. Jadi Khalqu Af'alil Ibad itu membantah Jahmiyah, ya, membantah Jahmiyah, bahkan mengkafirkan Jahmiyah. Tapi ada persoalan yang telah disepakati oleh ahlu sunnah, kemudian Al-Bukhari meratnya, membantahnya. Waliyadzubillah. Ya. Maka demikian Al-Bukhari memuat kitab ini, yaitu Khalqu Af'alil Ibad, membantah ahlu sunnah dan mengisbat fahaman lafdiyah. Subhanallah. Ya. Taib, ya, kita lihat di dalam ini secuil ini pengantar, bukan materi utama, ya. Antum perhatikan
Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum. Di dalam khalqu af'alil ibad, bagaimana Al-Bukhari mengatakan, ini halaman 105, antum bisa lihat di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad halaman 105. Di antara apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari dalam kitab ini, di dalam membantah Ahlus Sunnah, ya, fi qadiyatil lafdiyah, fi qadiyatil lafd, ya, pada kasus lafdiyah ini, ya, dan ini berkonsekuensi kepada lainnya. Subhanallah, antum perhatikan, antum harus tahu bahwasanya lafaz kita terhadap Al-Quran berkonsekuensi kepada perkara lainnya. Mengatakan khalqul iman itu adalah makhluk, ya. Jadi urusan-urusan penting dalam Ahlus Sunnah antum harus tahu, ya. Jadi jangan cuma tahu orang itu sholat, orang itu sujud, ruku. Antum harus tahu akidah. Ya, kenapa akidah itu penting? Kenapa akidah itu sebagai sesuatu yang, ya, muhim, ya, sebagai azas Islam, jauh sebelum yang lain-lainnya, sebelum ibadah, sholat, zakat, shaum, haji, jihad, itu semua ibadah. Bagaimana kalau ibadah itu dikerjakan bahkan secara khusyuk, tetapi bukan datangnya dari orang-orang yang berislam, tapi muntasib lil Islam, ngaku-ngaku Islam, ya, ngaku-ngaku Islam, KTP-nya Islam sebagainya. Dan persoalan akidah dia nggak ngerti, ya, akidah nggak ngerti. Itu harus tahu ini. Makanya Imam Ahmad itu ketika di masa beliau rahimahullah ta'ala, beliau sudah digunjing, ya, dibicarakan, digibahi oleh orang-orang yang ada bersama dengan Imam Ahmad saat itu, para ulama. Ya, terus sebagaimana dalam Sunnah Al-Khallal, ya, li Abi Bakar Al-Khallal rahimahullah ta'ala, dalam kitab Sunnah, ya, bagaimana Mansur dan kawan-kawan itu jalsah membicarakan Imam Ahmad. Mengapakah Imam Ahmad itu dia sibuk menyoalkan daripada Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Apa faidahnya untuk manusia, untuk kaum muslimin menyoalkan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Apa faidahnya? Sebelum masuk nanti ke dalam materi, apa faidahnya untuk, ya, di masa itu kaum muslimin menyoalkan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Subhanallah. Hidup di masa pemerintahan khalifah, ya, yang mengurusi urusan kaum muslimin, bahkan sampai bagaimana pemerintah itu, ya, memperhitungkan betul-betul masyarakat miskin, para fuqara, masakin, diperdulikan, dihitung, ya. Bahkan sampai di masanya saat itu khalifah-khalifah yang ada, ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, itu perkembangan peradaban, kemajuan, ya. Bagaimana Al-Ma'mun itu, ya, memuat maktabah, ya, Al-Hikmah, ya, di situ pusat peradaban ilmu, kemajuan ilmu, ya, bukan ilmu Islam saja, seluruh ilmu, seluruh funun, ya, yang dibutuhkan manusia itu ada. Di antaranya apa? Dia masukkan ke sana ilmu-ilmu kalam, bahkan sampai dia mengutus delegasi untuk menerjemahkan, ya, filsafat barat ke dalam bahasa Arab. Ini kemajuan. Untuk apa antum menyoalkan kehidupan makmur, pemerintahnya khalifah, menegakkan urusan Islam, ya, Islam itu sedang maju, sedang masuk ke dalam peradaban yang saat itu sedang berkembang. Apa pentingnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Itu Imam Ahmad ngapain dia soalkan Quran makhluk? Apa faedahnya? Antum lebih baik, ya, menyoalkan bagaimana manusia itu sudah membaca Al-Quran atau belum, mengenal Al-Quran atau belum, ya kan? Itu ro'yu, ya kan, kalam, ya kan, perasaan, ya, nafsu, ro'yu, kalam, ya. Lebih baik manusia itu mengenal bagaimana mereka itu membaca Al-Quranul Karim dengan benar, mengenal riwayat-riwayat bacaan, ya, dasar-dasar ilmu bacaan, fasahatul lisan, makharijul huruf, ya atau tidak? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ngapain antum memecah belah, menjadikan fitnah di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah para ulama, akhirnya apa? Terpecah menjadi beberapa, ya, kelompok di dalam memahami persoalan Quran makhluk atau bukan makhluk, mendapatkan imtihan, ujian, ya, khalqul Quran, mereka disiksa, ditindas, ya, diintimidasi, harus, ya, memilih di antara fahaman yang ada, antara fahamannya pemerintah dan para ulama-ulama yang bersama mereka, atau bersama dengan Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah min jami'il jihad,
min jami'i jihadihi haitsu tasarruf. Ngapain, faedahnya apa antum? Itu seperti itu ya. Ngapain antum menyoalkan urusan Bukhari? Antum manzilahnya, makamnya di mana dengan Al-Bukhari? Bukhari lahul musannafat, lahul kibar, lahul alim, lahul fadl. Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari An-Naisabur. Ngapain? Ngomongin takfir, ngomongin akidah, ya, mengkafir-kafir. Imam Ahmad sudah digitukan, ya. Imam Ahmad mengidap pemikiran Khawarij, ya, dia mengadopsi pemahaman takfir, ya, yang mengkafir-kafirkan orang lain. Apa kata Al-Imam Ahmad, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, haula'i qaum su, mereka orang-orang bejat, orang-orang bejat, ya. Imam Ahmad tersenyum, haula'i qaum su, orang bejat, orang kafir, najis, menjijikkan, ya. Antum harus tahu akidah sebelum kepada yang lain-lainnya, ya, sebelum geopolitik, sebelum invasi militer ke negeri-negeri Jazirah Arab, ke teluk-teluk, sebelum antum sholat, antum zakat, antum ngafal Quran, antum mengibadah, antum ngakhlak, ngadab. Ada akidah, azas Islam, ya, at-tauhidu awalan. Sebelum yang lain antum tahu, ya. Ini diantara berkonsekuensi apa? Khalqul iman, ya. Subhanallah. Ini kufur, wadih, kufur. Sekte lafziyah, ya, Jahmiyah kepada 3 kelompok. Di antara lafziyah kata Muhammad, mereka, ya, lebih buruk daripada al-Jahmiyah. Nasallallahu afiyah. Baik, kita lihat di dalam Khalqu Af'alil Ibad karya Al-Bukhari halaman 105. Wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal. Nabi SAW beliau ditanya, salat apakah yang lebih utama? Qala tul kunut, ya, yaitu salat yang memang yang paling utama itu adalah salat yang di dalamnya terdapat berdiri yang lama. Artinya apa? Salat tuma'ninah dengan waktu yang lama, membaca ayat Al-Qur'anul Karim, ya, berdirinya lama. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعد وأخف وأن بعضهم يزيد على بعد في القراءة وبعضهم ينقص وليس في القراءة زيادة ولا نقصان. Ya, jadi Nabi SAW ditanya, salat apa yang paling utama? Ya, salat seperti apakah yang paling utama? Nabi SAW kulut tunut, yaitu yang panjang di dalam berdirinya, lama dalam bacaannya. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwa pada sebahagian salat itu adalah lebih panjang daripada sebahagian yang lainnya, ya, dan yang pada sebahagian lainnya itu lebih ringan. Ya, memang demikian, salat terkadang ada yang panjang waktunya, yang lama, ya, dan itu bisa didapati di waktu-waktu qiyamul lail misalnya, ketika seorang itu, ya, menghidupkan malam dengan salat malam, tahajud, ya, atau di waktu-waktu tertentu dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya. Atau ada yang sholat itu ringkas, cepat, ya kan? Ya. Misal jamak qasar itu tertentu. Atau memang dia menggunakan bacaan-bacaan yang pendek, ya. Bacaan-bacaan yang pendek di salat maghrib misalnya dia. Dan semisalnya. Jadi kata Nabi SAW, sholat itu bervariatif. Terkadang dia bisa panjang, lama. Terkadang juga dia bisa ringan, pendek waktunya, ya, cepat. Bacaannya pun demikian. Ada orang-orang yang menambahi di dalam bacaan-bacaannya. Maksudnya apa? Ya, dia memilih bacaan-bacaan yang panjang, atau bisa jadi dia menambahi bacaan. Ya, dari surat-surat pendek dia baca beberapa surat, itu bisa setelah Al-Fatihah misalnya. Sementara yang lainnya menguranginya. Ya, mencukupkan satu surat yang pendek misalnya. Ya, namun pada hakikatnya tidak ada penambahan. Laisa fil qiraat ziyadatun wala nuqsan. Tidak ada penambahan, tidak pula pengurangan di dalam Al-Quran itu sendiri. Hakikat Al-Quran nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Jadi bukan Al-Qurannya, ya, tapi tata caranya di dalam orang itu mengerjakan sholat. Ada yang dia waktunya lama, panjang, pendek. Bacaannya pun demikian. Ada yang bacaannya panjang-panjang, ditambahi, atau yang pendek, dan sebagainya. Tapi Al-Qurannya itu sendiri sudah. Surat An-Nas, ya, surat An-Nas seperti itu. Ya, surat An-Nas, surat Al-Fatihah, surat yang lain-lain, ya. Nah, kemudian fa'ammat tilawatu fa'innahum yatafaddaluna fil kasratil wal qillah.
waziyadah wa nuqsan. Adapun tilawah itu sendiri, maka manusia itu berbeda-beda pada bacaan di dalam kadar banyak dan sedikitnya, ya, dalam penambahan maupun pengurangan. Wa qad yuqalu fulanun hasanul qiraah lal Qur'an. Terkadang dikatakan bahwasanya si fulan itu, seseorang yang salat misalnya atau membaca Quran, dia hasanul qiraah, bagus di dalam bacaannya, ya, bacaannya bagus, seperti itu. Namun bukan maksudnya adalah Al-Qur'annya yang bagus, ya, lal Qur'an. Lal Qur'an. Li'anna al-Qur'ana kalamur Rabbi jalla dzikruhu. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qira'atu fi'lul 'abd. Wal qira'ah fi'lul 'abd. Dan bacaan itu sendiri adalah apa? Fi'lul 'abd. Ya, maksudnya apa? Fi'lul 'abd. Ya, makhluk. Perbuatan seorang hamba. La yakhfa ma'rifatu hadzal qadar illa 'ala man a'mallahu qalbahu wa lam yuwaffiqhu wa lam yahdi sabilar rasyad. La ilaha illallah Rasulullah. Setelah Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran kalamur Rabbi, kalamullahu azza wa jal, ya, kalamullahi azza wa jal. Sedangkan qiraahnya itu adalah perbuatan hamba. Al-qiraah fi'lul 'abd, ya. Ya, pengetahuan tentang kadar ini la yakhfa, enggak samar terkecuali bagi orang yang, kata Al-Bukhari, Allah butakan hatinya dan tidak diberikan taufik serta diberikan petunjuk kepada ar-rasyad, jalan yang lurus, sabil rasyad. Walisa li ahadin ay yasra'a fi amrillahi bighairi ilmin kama za'ama ba'duhum anna al-Qur'ana bi alfadina wa alfaduna bihi syai' wahid wa tilawah hiya al-matlu wal qira'atu hiya al-maqru. Tidak boleh bagi seorang pun untuk dia itu berbicara tentang urusan agama, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya. Orang itu, kata Imam Syafi'i, berbicara kebetulan saja dia benar, enggak dihitung sebagai suatu kebenaran. Karena apa? Dia enggak berbicara dengan dasar ilmu, tapi dengan apa? Ya, kebetulan saja dia benar, ya. Kebetulan saja dia benar. Berbeda dengan orang yang berbicara dengan ilmu. Itu faedah tersendiri, kan? Ya, makanya Bukhari di sini mengatakan tidak boleh bagi seorang pun untuk dia itu berbicara dalam urusan Allah tanpa ada dasar ilmu. Ya. Orang-orang awam hari ini nulis ilmu, nulis apa, men-share, ya, bahkan sampai subhanallah, mencuri-curi apa? Mencuri-curi tulisan. Seakan-akan itu apa? Tulisan dia. Gak ada keberkahan. Ya. Dan sebagaimana sebagian orang itu mengklaim bahwa, nanti kita sebutkan siapa sebagian orang itu. Nanti kita sebutkan apa yang dimaksudkan dengan, ya, ucapan Al-Bukhari ini. Sebagian orang itu mengklaim bahwa Al-Quran bi alfadina wa alfaduna bihi syai'un wahid, ya, dengan lafaz-lafaz kita itu dan lafaz-lafaz kita itu adalah dengannya satu hal yang sama, enggak beda. Artinya apa? Bagian kalamullah. Ya, ini mereka membantah ahlu sunnah, ya kan? Al-Bukhari membantah siapa? Ahlu sunnah. Bi'idnillahi tabaraka ta'ala, ya, kita sebutkan. Dan tilawah itu adalah yang matslu, yang dibaca, dan qiraah itu adalah makru, yang dibaca, ya. Tilawah al-matslu, dibaca. Qiraah hiyal makru, ya, yang dibaca. Faqila lahu inna tilawata fi'lul tali wa 'amalul qari faraja'a wa qala zanantuhuma masdarain. Sungguhnya tilawah itu adalah fi'lut tali, perbuatan orang yang membaca, dan hal itu adalah apa? Wa 'amalul qari, itu adalah praktik amalnya sang qari, yaitu orang yang membaca, ya. Jadi ini dalam bentuk apa? Dialog. Maka ia kembali berkata, saya mengira keduanya adalah sebagian daripada apa? Sighah masdar, kata dasar yang sama, ya. Faqila lahu hal amsakta kama amsaka katsirun min ashabika walau ba'atha ila man kataba anka fastardatta ma asbata wa darabta alih, ya. Dan seterusnya sampai kepada faza'ama anna kaifa, ya,
يمكن هذا وقد قلت ومضى فقيل له كيف جاز لك أن تقول في الله شيئا لا يقوم به شرحا وبيانا إذا لم يميز أو إذا لم تميز بين التلاوة والمتلو. Ya, sampai kepada perkataannya bagaimana ya Anda itu apa mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa bihamdih ya, sedangkan tidak ada seorang pun yang dapat menegakkan argumentasi dan keterangan penjelasannya, bila mana Anda sendiri itu tidak mampu untuk membedakan antara tilawah dan matslu. Ya, ini dari sekian banyaknya ya jumlah di dalam khalqu af'alil ibad ini menunjukkan apa? Keyakinan Al-Bukhari bahwasanya dia adalah seorang lafzi jahmi. Ya, ini sekali lagi ini bukan materi utama tapi pengantar untuk antum. Jadi perkataan Al-Bukhari di sini, barakallahu fikum jazakumullahu khair, yadullu ala madza? Ala iddati asya muhimmah. Ya, menunjukkan beberapa persoalan-persoalan penting untuk antum harus ketahui. Dan di antaranya adalah apa? Bahwa Al-Bukhari al-Jahmi al-Lafzi, dia membantah orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk wa tilawah hiyal matlu wal matlu, yang dibaca itu sendiri. Maka dia membantah sebagaimana sebahagian mereka dikatakan dengan redaksi sebahagian yang mengklaim bahwa Al-Quran dengan lafaz-lafaz kita dan lafaz-lafaz kita itu dengannya adalah satu hal yang sama, syai'un wahid. Dan tilawah itu adalah al-matlu yang dibaca, dan qiraah itu adalah al-makru yang dibaca. Al-Bukhari datang ja'a tafsil baina tilawah wal matlu wal qiraah wal makru. Subhanallah. Antum perhatikan sini ba'duhum. Kata ba'duhum di sini Bukhari menggunakan sebahagian daripada mereka itu, yang dimaksud seakan-akan adalah sebahagian orang-orang Khurasan. Ya, dari kalangan pengikut ya Imam Ahmad, yang sampai kepada mereka riwayat makzubah. Dusta riwayatnya, makzubah. Ya, bahwasanya dia mengatakan lafaz saya terhadap Al-Qur'an gair makhluk. Ya, itu sampai dinukilkan oleh Al-Bukhari al-Jahmi. Dan mereka dimaksud di sini adalah apa? Sedikit jumlahnya karena menggunakan apa? Ba'duhum. Dan kebanyakan dari mereka itu justru apa? Kisahnya Abu Talib, ya. Mereka telah rujuk daripada pendapatnya. Sebagaimana jelas di dalam kisahnya Abu Talib ini, murid daripada Imam Ahmad yang dia itu salah paham. Kemudian Imam Ahmad perintahkan dengan mengirimkan surat untuk menjelaskan kesalahan mereka di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Jadi salah paham, waham, ya kan? Mereka rujuk dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Ya. Jadi Bukhari ini di dalam keseluruhan kitab fi ammati kitabihi, ya, dia menginginkan apa? Untuk membantah terhadap orang yang mengatakan la naqulu makhluk fi al-lafz. Fil lafz. Ya. Jadi Bukhari itu hakikatnya membantah orang-orang yang mengatakan maksudnya kita nggak mengatakan lafaz kita terhadap Al-Quran itu makhluk. Nah, ini dibantah oleh Bukhari gitu ya kan. Ya, antum harus ngerti dari sisi bahasa, dari sisi subhanallah. Makanya Bukhari itu menggunakan redaksi ba'duhum, ya, al-ba'd di situ, ya kan, ba'duhum. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan khitabnya Bukhari di sini adalah dengan jumlah yang sedikit orang-orang pada saat itu yang dianggap oleh Bukhari mengatakan lafaz itu apa tadi ghairu makhluk, lafaz terhadap Quran itu ghairu makhluk, ya, ghairu makhluk, dan itu tidak boleh dikatakan ghairu makhluk, disebutkan. Ya, itu tidak benar, itu pun riwayat yang tidak benar. Ya. Jadi Bukhari ingin membantah mereka, dan kalaupun benar mereka rujuk. Ya, ini karena kesalahannya Abu Talib di dalam meriwayatkan daripada Imam Ahmad. Jadi jumlah mereka itu sedikit, maka Bukhari mengatakan ba'duhum. Ya. Jadi mereka, Bukhari ini membantah mereka-mereka yang tidak mengatakan atau tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Kami tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Gitu ya. Lafaz kita terhadap Al-Quran itu apa? Makhluk.
dengan mengatakan dengan redaksi sebahagian. Jadi Bukhari di sini ya sudah kita cantumkan di dalam thumbnail itu kan ya, di YouTube itu nanti akan di-share. Wa qad raddal Bukhari bid'atan bi bid'ah. Di Bukhari itu tujuannya satu, membantah mereka ini, membantah suatu kebid'ahan tapi dengan kebid'ahan lainnya. Subhanallah. Ya. Itu tujuan Bukhari itu merat mereka tapi dengan kebid'ahan lainnya. Ya, dengan mendatangkan kebid'ahan baru. Jadi kenapa nggak boleh seseorang itu mengatakan Al-Quran misalnya atau lafaz kita ghairu makhluk ya, apalagi makhluk ya kan, ini ghairu makhluk, tidak makhluk, karena hal ini terkeluar daripada kaidah bakunya ahlu sunnah ya, yang telah tetap dan selamat. Jadi nggak perlu untuk seseorang itu litahzluk ya, watafalsuf ya, terhadap para a'immah as-sunnah. Nggak perlu untuk seorang itu berlebihan ya, sok mendalam atau berfilsafat ya kan, ya nggak perlu terhadap ahlu sunnah, karena ahlu sunnah telah memegangi suatu kaidah yang tetap dan selamat ya. Kita nggak mengatakan Al-Quran itu makhluk apalagi makhluk atau ghairu makhluk, tidak ya. Karena pemahaman mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk misalnya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, itu mengandung kepada kerancuan ya, kerancuan serta kesalahan fatal pula lagi. Karena ahlu sunnah tahu ya bahwasanya perbuatan hamba itu ya makhluk, tapi tidak masuk kepadanya ranah-ranah yang telah disepakati dengannya di dalam menyelisih sekte-sekte sesat. Semisal pada kasus lafaz ya atau iman ya kan. Ya, akhirnya ada mereka mengatakan iman itu makhluk, lafaz kita makhluk, lafziyah ya. Ya. Ini kalau bukan makhluk terus apa ya kan? Tapi tidak dengan kalamullah. Ya. Ahlu sunnah sudah punya kaidah berkaitan dengan kasus ini. Ya, Al-Quran adalah kalamullah min jami'il jihati hiya sama tasarruf. Ya, nggak dikenal rincian, tafasil, ya terkait lafaz dan selesai. Nggak ada, selesai sudah. Ya. Atau konsekuensi lainnya mengatakan bahwa iman itu makhluk dan seterusnya. Ya, kalau orang itu berpegang teguh dengan para ulama Ahlus Sunnah, selamat. Ya, selamat seseorang itu daripada berbagai macam kesesatan. Ya, ini sikap Ahlus Sunnah harusnya bersikap tawadu, taslim ya kan kepada aqwal salaf. Inna nahnu qaumun ittiba wa laysa nahnu qaumun ibtida. Kami itu bukan kaum yang ya, hanyalah kami ini kaum yang ittiba, bukan kaum yang mengada-ngada, berlaga-laga ya kan. Ya, dengan kecerdasan, kepintaran, dengan kealiman dikenali sebagai begini dan begitu, akhirnya apa? Berlaku bid'ah. Ya, berlaku bid'ah. Subhanallah. Makanya Bukhari di sini yang antum harus tahu bahwa dia berniat untuk membantah suatu kebid'ahan dengan kebid'ahan lainnya. Ya, daripada mereka yang telah dikhabarkan bahwasanya mereka itu salah faham terkait penjelasan Imam Ahmad, di antaranya sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Thalib secara waham ya. Abu Thalib ini anak muridnya siapa? Imam Ahmad. Dan kemudian setelahnya dibenarkan kembali atas perintah Imam Ahmad tadi kan, dikirimkan surat itu. Antum bisa lihat di kutubus sunnah. Ya, nggak ada waktu kita sebutkan di sini kisahnya secara detailnya. Antum harus tahu ya, antum menuntut ilmu mesti ngerti kemana masdar, kemana yang disebutkan di sini di dalam tasjil ini, antum tahu ya. Adapun antum orang-orang awam cukup dengarkan saja ya apa yang dijelaskan di sini terkait Bukhari. Adapun penuntut ilmu mesti ngerti, penuntut ilmu, ustadz, alim, ulama mesti ngerti ya, nggak mungkin dijahil ya. Jadi Ahlus Sunnah dalam kasus Al-Quran ini nggak kenal rincian ya, nggak mengenali rincian ya, sebagaimana rinciannya Al-Bukhari, karena dasarnya ingin membantah orang-orang yang salah faham ya, menyatakan bahwa lafaz kita bukan makhluk, ghairu makhluk ya kan. Saat membaca Al-Quran, maka Bukhari menyatakan sebagaimana keyakinannya lafdiyah, di antaranya Al-Karabisi dengan menyatakan bahwa lafaz kita lafdi bil Qur'ani makhluk, tetapi Al-Quran kalamullah. Bahkan Al-Karabisi mengatakan dia ya, si zindik kafir ini, siapa yang tidak mengatakan bahwa lafaz kita terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka statusnya kafir. Subhanallah, takfir Bukhari, takfir lafdiyah
Ya, takfirnya siapa? Al-Karabisi kepada siapa? Ahlus Sunnah. Ya, kepada Ahlus Sunnah. Maka dibantah Imam Ahmad, ya, bal huwal kafir, ya, bahkan dia itulah yang kafir. Faham antum sampai sini? Jazakumullahu khairan. Ya. Qala al-Marrudi fi kitabi Al-Qassas, fa dzakartu dzalika li Abi Abdillah Abu Abdillah siapa? Al-Imam Ahmad. Al-Karabisi qala lafzi bil Qur'ani makhluq wa annahu qala aqulu innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin min kullil jihad. Syuf ma'i barakallahu fikum ya jazakumullah. Ya jamaatul khair, antum perhatikan. Rakis ma'i ya Allah. Ya Allah. Antum perhatikan, ya, antum sampai mana? Illa anna lafzi bihi makhluq wa man lam yakul lafzi bil Qur'ani makhluq fahuwa kafir. Subhanallah. Apa kata Al-Karabisi? Ya, disebutkan oleh Al-Marruzi. Al-Karabisi mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ya, dengan seperti apa dia mengatakan? Taib, antum perhatikan. Apa kata Al-Karabisi Al-Jahmi? Innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Sesungguhnya Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jalla, ghairu makhluk, bukan makhluk, min kullil jihad, dari seluruh apa? Sisinya, dari berbagai macam caranya. Didapati Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Illa ya, illa, subhanallah, kecuali anna lafzi, sesungguhnya bahwa lafad saya, lafadku, lafduna, lafad kita, bihi dengannya makhluk. Kecuali siapa? Kecuali apa? Afwan. Kecuali lafad kita terhadap Al-Quran adalah makhluk. Wa man lam yaqul, syuf barakallahu fikum, anda perhatikan, dan siapa saja yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan ini, yaitu apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Maka dia statusnya apa? Kafir. Ini keyakinan siapa? Al-Bukhari. Lafzi bil Qur'an makhluk. Kata Al-Karabisi apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk wa man lam yakul anna lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa kafir. Subhanallah. Faqala Abu Abdillah, imamuna Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah, ya Abu Abdillah, rahmatan wasi'ah. Apa kata Imam Ahmad mendengar, ya, perkataan zindik najis ini? Bal huwal kafir, justru dia itu yang kafir. Siapa? Al-Karabisi. Qatalahullah, semoga Allah bunuh itu siapa? Al-Karabisi. Allah matikan dia, Allah binasakan dia. Qatalahullah, bal huwal kafir, qatalahullah. Allahu akbar. Wa ayyu syai'in qalatil Jahmiyah illa hada wa ma yanfa'uhu wa qad naqada kalamuhu al-akhir wa kalamuhu al-awwal. Kalau begitu apa yang tersisa dari apa yang diucapkan Jahmiyah? Apa yang tersisa dari diucapkan Jahmiyah? Antum ngerti enggak di sini? Antum paham enggak? Kalau gitu apa manfaatnya dia mengatakan Al-Quran min kullil jihad kalamullah? Apa manfaatnya? Wa qad naqada kalamuhu al-akhir wa kalamuhul awal. Justru dia telah membantah dengan ucapan yang akhir tadi, bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk, membantah ucapan yang pertama. Apa? Al-Quran kalamullah min kullil jihad, gak manfaat. Allahu akbar. La ilaha. Antum lihat dalam Syiaru A'lam An-Nubala, antum lihat. La ilaha illallah Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma hdina ila siratin mustaqim ya Rabb. Allahumma hdina ila siratin mustaqim ya Rabb. Allahumma tsabbit lana ya Rabb. Asallahu tabaraka ta'ala an yusabbitana wa iyyakum ila at-tauhid wa sunnah hatta Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin.
Ya Rab. Taib. Al-Karabisi yusarrihu bi anna al-Qur'an kalamullah غير مخلوق من جميع الجهات إلا جهة نطقه فهو مخلوق, kata siapa? Al-Karabisi. Kenapa sampai Al-Karabisi itu menyatakan Al-Quran kalamullah? Tayyib, ahlu sunnah Al-Quran kalamullah min jamil jihad, min kulli jihad. Tayyib. Tapi ketika Al-Karabisi mengatakan illa lafzi bil Qur'ani bihi makhluk, kenapa? Li'annahu min jinsi fi'lil abd wa harakatihi. Karena yang namanya ya lafadznya seorang hamba itu adalah fi'lul abd dan gerakannya harokat. Dengan demikianlah ya makna ini difahami oleh Al-Bukhari, padahal sudah ditegaskan oleh Imam Ahmad bahwa itu merupakan ucapan Al-Karabisi. Ya. Jadi itu dia, nggak usah berlagak sok mendalam, sok ada rincian, sok ada ya berfilsafat lah, berkalam, nggak perlu. Ittiba ya jamaatul khair, ittiba. Innama nahnu qaumut ittiba. Allahu akbar. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Wa inna ma qulta makhluqun 'ala al-harakah. Hada mislu qawli al-Karabisi. Inna ma arada al-harakatu makhluqah. Wa hada qawlu Jahmin. Wadih? Tayyib. Kalau seorang itu anda itu mengatakan ya bahwasanya makhluk itu ditinjau dari sisi gerakan, lafaz-lafaz diantaranya seperti Qutaibah, ya kan, Ad-Dinawari dan semisalnya. Maka ini adalah ucapan Al-Karabisi, ya, hanyalah dia bermaksud bahwa gerakan-gerakan itu adalah makhluk, ya. Salat misalnya, salat, ya, orang zindik itu berkalam, ya, diantaranya yang mengatakan ini diantaranya di orang-orang belakangan Talih Al-Fauzan, ya, Talih Al-Fauzan, bukan Saleh ya, Talih Al-Fauzan. Dalilnya apa ya? Kalam ra'yu. Dalilnya kalam ra'yu. Mengapa lafaz Quran itu makhluk? Ya, kenapa gerakan-gerakan keimanan itu makhluk? Dalilnya kalam ra'yu. Kalau nggak begini ya begitu, kalau nggak begitu ya begini. Ya, gitu ya. Tayyib. Nggak ada rasa taslim, nggak ada rasa ya kepada ittiba. Jadi cuma diobral saja ittiba itu, merasa lebih a'lam, merasa lebih ahkam. Ya. Itu adalah ucapan Jaham. Qala Ibn Battah fi Al-Ibanah Al-Kubra, sami'tu Abu Bakr Ahmad ibn Salamah ibn Salman An-Najjad yaqul wa min al-firaq al-halikah qaumun ahdatsu syai'an ankarahu al-ulama. Setelah mendengar Abu Bakar Ahmad ibn Salam An-Najjad, dia mengatakan di antara minal firaqil halikah, sekte-sekte yang binasa, sesat, kufur, itu adalah qaumun ahdatsu syai'an ankarahul ulama. Di antara mereka adalah kaum yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam urusan agama yang telah diingkari oleh para ulama. Ya, atau Al-Ibanah Al-Kubra. Dan di antara kesesatan itu dia mengatakan apa? Sebagian ucapannya di antara kesesatan itu al-halikah, binasa, iman itu adalah makhluk. Padahal yang maksud adalah gerakan padahal. Jadi dikatakan iman itu apa? Makhluk. Iman qaulun wa amalun, ya, wa i'tiqadun wa qaulun wal amal, semua makhluk. Allahu akbar. Ini akidah ahlu sunnah. Antum ngerti nggak akidah? Subhanallah. Belajar ya jamaah al-khair, belajar. Sebelum antum berjumpa dengan Allah, ya, belajar, kenali agama antum. Kemudian di antara konsekuensi ucapan lainnya daripada Al-Bukhari tadi, sudah kita sebutkan, dia mengatakan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa tilawah itu adalah al-matslu, yang dibaca syai'un wahid tadi. Kata Al-Bukhari, apakah Anda telah menahan diri sebagaimana banyak dari sahabat-sahabat Anda telah menahan diri?
Ya, hal amsakta kama amsaka katsirun min ashabika wa ba'asta ila man kataba anka fastardatta ma asbata wa darabta alaihi. Ya, jika saja Anda mengirim kepada orang-orang yang telah menulis dari Anda, lalu Anda meminta kembali apabila mereka tetapkan, dan wadarabta alaihi, dihapus, ya, syahidnya bukan itu. Fazama anhu kaifa yumkinu hada wa qad qultu wa madha fa'abbara bi lafzi al-katsir. Kemudian Al-Bukhari menggunakan dengan, ya, redaksi al-katsir, ya, banyak. Kalau tadi ba'duhum, sekarang katsir, ya. Ya, hal amsakta kama amsaka katsirun min ashabik. Ya. Ini menunjukkan apa? Dengan redaksi banyak di sini al-katsir, bahwa mayoritas anak-anak murid Imam Ahmad itu mereka tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan ghairu makhluk fi hadhihi al-qadiyah fi mas'alatil Quran. Tayyib. Ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari itu apa? Dia tahu bahwa mayoritas ashabul hadis, ahlul hadis wal athar, mereka tidak mengatakan tentang lafaz, lafaz itu adalah apa? Makhluk, tidak pula makhluk, gair makhluk. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Maka Al-Bukhari mengatakan al-katsir. Kalau tadi ba'duhum, tentang orang-orang yang mengatakan lafaz Al-Quran gair makhluk, ba'duhum, ya, dan itu pun orang-orang yang telah rujuk walaupun benar berdasarkan kisahnya Abu Talib. Tapi setelahnya beliau mengatakan al-katsir dengan kata katsir, ya, bahwasanya para ashabul hadis itu tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk atau gairu makhluk. Kemudian apakah Anda akan menahan diri juga? Ikut-ikutan, gitu ya. Mudah-mudahan antum paham insyaallah. Kemudian Al-Bukhari dia juga mengatakan bahwa dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin Anda itu berani, ya, antakula fillahi syai'an la yaqumu bihi syarhan wa bayanan idza lam tufarriq, ya, baina tilawati wal matlu. Bagaimana Anda berani mengatakan, berbicara tentang agama yang tidak dapat seorang pun untuk menegakkan argumentasi dan keterangan penjelasannya, ya kan? Bila Anda sendiri nggak mampu membedakan antara, ya, tafsir Bukhari, tafsir dibedakan antara tilawah dan al-matlu, bacaan dan yang dibaca. Jadi sini Bukhari dia menginginkan untuk mengatakan tidak mungkin masalah ini, ya, masalah ini kama za'ama Ahmad wa ashabuhu annahu la yuqal makhluk wala ghairu makhluk anil lafaz, ya, bagaimana mungkin, ya, masalah ini sebagaimana yang diklaim oleh Imam Ahmad dan para pengikutnya, bahwa tidak boleh dikatakan makhluk, tidak boleh gairu makhluk. Nggak boleh mengatakan Al-Quran itu apakah makhluk atau gairu makhluk, tidak boleh. Seluruhnya, bahkan sampai kepada lafaz nggak boleh, ya, nggak boleh dikatakan makhluk atau gairu makhluk, nggak boleh, ya. Kemudian ditudingkan oleh Bukhari, maka dia berkata, Anda mengatakan sesuatu yang tentang Allah yang tidak dapat dijelaskan argumentasi dan diterangkan penjelasannya, ya. Jika Anda sendiri nggak mampu untuk membedakan antara at-tilawah wal matslu. Rincian siapa? Al-Bukhari. Rincian salaf tidak ada. Para ulama kibar ashabul hadis, ahlul hadis wal asar, Imamuna Ahmad bin Hanbal wa ashabi, gak ada. Al-Imam Yahya Az-Zuhli, gak ada. Makanya Bukhari ngotot sekali, antum nggak bisa membedakan antara at-tilawah wal matslu, ya, ngotot dia, meskipun nggak ada sanadnya, nanti akan disebutkan. Ini persis sekali sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qutaybah Al-Jahmi, Zindik Ad-Dinawari, ya, di dalam kitabnya, antum baca kitabnya Ibnu Qutaybah, Al-Ikhtilaf fil Lafz wal Radd 'ala Al-Jahmiyah. Al-Ikhtilaf fil Lafz wal Radd 'ala Al-Jahmiyah. Subhanallah. Qutaybah Ad-Dal Lafzi. Dia punya kitab apa? Bantahan kepada Jahmiyah. Al-Bukhari punya kitab Takfir Jahmiyah, Rad al-Jahmiyah. Al-Bukhari fitnah ashabul hadis. Subhanallah. Fitnah yang datang dari kalangan ashabul hadis, Al-Bukhari.
Allahu akbar. Antum lihat di dalam kitabnya Qutaibah Dinawari Al-Jahmi. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilaf fil Lafz war Radd 'ala Al-Jahmiyah. Dia katakan di dalam halaman 59, wa min ajib ma huki anhu mimma la yushaq anhu kadhibun alaihi. Yani domirnya kembali kepada siapa? Al-Imam Ahmad, alaihi al-Imam Ahmad. Domir hu di sana yaudu ila man? Al-Imam Ahmad. Tayyib. Idh kana muwaffiqan bihamdillahi rashidan annahu qala man yaqul al-Imam Ahmad. Man qala Imam Ahmad. Wa man za'ama anna al-qira'ata makhluqah fahuwa jahmiyun. Wal jahmiyu kafir. Wa man za'ama annaha ghairu makhluqah fahuwa mubtadi' wa kullu bid'atin dalalah fa kayfa yatawahhamu ala Abi Abdillah mislu hadzal qaul wa anta ta'lamu anna al-haqqa la yakhlu min an yakuna fi ahadi al-amrayn wa id lam yakhlu min dhalika sara al-haqqu fi kufrin aw dhalal. Apa kata Qutaibah, ya, Ibnu Qutaibah Al-Jahmi laknatullah alaih, zalallahu azabin fi qabri, dan dia adalah termasuk orang-orang yang awal mencetuskan iman adalah makhluk, bid'ah kufur, ya kan? Allahu jalla fi'ulahu a'lam. Sesuatu yang ajib, ya, sesuatu yang luar biasa, mengherankan. Bila didapati nukilan darinya, yaitu Imam Ahmad, mimma la yushaqqu anhu kadziban alaih, dari sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasanya sudah barang tentu dia berdusta terhadap Imam Ahmad, kata dia. Ini seakan-akan bela Imam Ahmad, ya kan? Kemudian tanpa malu seakan-akan dia mencatut kesesuaian akidahnya dengan Imam Ahmad. Kemudian bahwasanya Imam Ahmad mengatakan, ya, dia menukilkan di sini annahu qala wa man za'ama an al-qira'ata makhluq fa huwa jahmi. Siapa yang mengatakan al-qira'ah makhluqah, maka dia adalah seorang jahmi statusnya. Dan status seorang jahmi itu adalah kafir. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalin finnar. Wa man za'ama annaha ghairu makhluqah, siapa yang mengatakan bahwasanya al-qira'ah ghairu makhluk, kalau tadi makhluk sekarang ghairu makhluqah, maka fahuwa mubtadi' wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Fa kaifa, kata, kemudian berpindah kepada perkataannya Ibnu Qutaibah di sini menjelaskan, dia mensyarah. Fa kaifa yatawahham atau yutawahham ala Abi Abdillah mislu hadzal qaul. Bagaimana seorang tidak dapat salah faham terhadap ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa anta, dan anda tahu, wa anta ta'lamu anna al-haqqa, bahwasanya kebenaran itu la yakhlu min ayyakuna fi ahadil amrayn. Kebenaran itu enggak terkeluar daripada kedua perkara tadi. Imma al-Qur'an atau al-qira'ah makhluk atau ghairu makhluk. Makhluk atau ghairu makhluk. Kebenaran itu enggak terkeluar dari kedua tadi. Imma kebenaran itu makhluk atau kebenaran itu apa? Ghairu makhluk. Subhanallah. Wa idlam yakhlu min dzalik, kalau kebenaran itu terkeluar dari, tidak ada pada keduanya, saral haqqu fi kufrin wa dhalal, maka jadilah kalau begitu kebenaran itu ada pada kekafiran dan kesesatan. Allahu akbar. Subhanallah. Ini kata siapa? Ibnu Qutaibah Al-Jahmi. Ibnu Qutaibah Al-Jahmi. Ini kasus apa? Kasus lafaz, ya. Kasus lafaz atau al-qiraah. Ya. Jadi makhluk atau bukan makhluk, mesti salah satu dari kedua pendapat ini ada yang benar, gak mungkin salah semua. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Antum pahami makna ini, itulah yang difahami oleh Al-Bukhari. Dia ingin dengan makna ini Al-Bukhari, ya, bahwa lafaz itu gak mungkin, kata Al-Bukhari, lafaz itu gak mungkin seorang itu bersikap abstain, ya, sehingga orang itu apa? Bersikap abstain tanpa adanya perincian, tanpa adanya apa? Perincian dan pembedaan, tafriq, tafsil, yaitu antara at-tilawah wal matslu. Karena menurut pendapatnya para zindik ini, tidak mungkin ada sesuatu tentang Allah Ta'ala yang wajib diimani tetapi tidak mungkin dapat dijelaskan dan diterangkan. Kita mengimani terhadap sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dijelaskan atau tidak diterangkan, ya. Jadi membuat kaidah seperti itu. Ini pendalilannya Al-Bukhari, Qutaibah, dan semisal mereka, Ahmad Syaraq, Al-Karabisi,
ya, kufar. Jadi penjelasannya Ibnu Qutaibah di sini di satu sisi ingin membela Ahmad, kemudian di sisi lain hakikatnya membantah Ahmad itu sendiri. Ya, pada kasus ini secara khusus. Dan ini telah menjadi titik temu fahamannya Bukhari pada kasus ini, terlebih lagi jika disandingkan dengan fahamannya Al-Karabisi, Ahmad Syarraq, juga Ibnu Qutaibah dan lain-lain. Qabahahumullah. Ya, zadahumullahu adzaban fi qabrihim. Subhanallah. Mudah-mudahan antum pahami ya. Ini pengantar untuk antum. Kemudian kembali ke awal kisahnya Al-Bukhari. Sedikit sebelum kita nanti masuk ke lebih jauh. Jadi di antara yang menyoalkan Al-Bukhari ini adalah Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, ulama Naisabur. Ya, ulama Naisabur, Khurasan. Beliaulah yang menyoalkan bahwasanya Al-Bukhari seorang lafzi, terjatuh ke dalam bid'ah kufur. Ya. Dan kedudukan ahli Naisabur ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya beliau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menerima kesaksiannya ahli Naisabur dan juga Khurasan terhadap kisahnya siapa? Siapa? Daud al-Asbahani. Daud al-Asbahani zindik. Dan Imam Ahmad ini menjadikan kabarnya ahli Naisabur di saat itu ya, juga Khurasan itu sebagai pegangan di dalam menilai kredibilitas seseorang. Untuk perhatikan di sini. Itu dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad. Khabar ahli Naisabur dan juga Khurasan dijadikan pegangan. Apa faedahnya kepada kita? Ini isyarat yang sangat penting ya kan, bahwa para ulama Naisabur dan Khurasan itu termasuk ke dalam orang-orang yang oleh Imam Ahmad itu dianggap sebagai ulama yang teliti dan dapat dijadikan sandaran di dalam memahami persoalan-persoalan lafdiyah yang berkaitan dengan lafaz atau ucapan terhadap Al-Quran. Naisabur jamal khair hina izin baladul ilm wal ulama kharajat muhaddisina kibaran. Di Naisabur itu negerinya ilmu dan para ulama, telah banyak melahirkan ahli hadis. Wa kanat as-sunnah biha thabitatan qa'imatan. As-sunnah di sana itu tegak dan kokoh dan mapan. Ya'rifuna as-sunnah jayyidatan atau jayyidan. Mereka itu mengenali as-sunnah dengan baik. Wa hum dhabituna laha, orang-orang yang dhabat di dalam hal tersebut, di dalam ilmu, ya, min ahli al-funun. Makanya mereka itu bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka, ya. Dan di saat itu banyak para ulama masih pada saat itu. Kita harus tahu banyak para ulama di sana. Ya. Qala Abu Bakar al-A'yan, masyayikh Khurasan salasah wa rijaluha arba'ah. Masyayikh di wilayah Khurasan itu ada 3 dan rijalnya ada 4. Antum perhatikan di sini. Antum perhatikan ya jamaatul khair. Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, Muhammad ibn Mihran ar-Razi, dan juga Ali ibn Hajar rahmatullah alal jami'. Rijalnya di Khurasan Abdullah ibn Abdurrahman As-Samarqandi. Yang kedua siapa? Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Kita enggak menafikan keutamaan Bukhari, dhabitnya dia. Allahu akbar. Hanya orang jahil yang menutup mata daripada keutamaan Al-Bukhari. Tapi Bukhari terjatuh ke dalam apa? Kekufuran. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari itu di antara rijalnya wilayah Khurasan, maka dikenali sebagai Syekh Khurasan. Bukhari kana Syekh Khurasan. Kemudian yang ketiga, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Inilah beliaulah yang menyoalkan daripada Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, Abu Zur'ah Ar-Razi. Saudaranya siapa? Ayahnya daripada Ibnu Abi Hatim, sahib kitab tafsir dan juga Al-Ilal dan semisalnya. Ya, Jarh wa Ta'dil.
Murad al-Jahmiyah, dan semisal banyak. Ya, ini saudara ayahnya. Ya, saudaranya siapa? Abu Hatim, yaitu Abu Zur'ah. Ini rijalnya. Ya, masyayikhnya ada 3. Siapa tadi? Qutaibah ibn Sa'id, Muhammad ibn Mihran al-Razi, Ali ibn Hajar. Kemudian Abdullah ibn Abdurrahman As-Samarkandi, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, kemudian Muhammad ibn Yahya al-Zuhri, kemudian Abu Zur'ah al-Razi. Jadi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari sebelum populer dengan kebid'ahan kufurnya. Bid'ah kufurnya itu dia adalah seorang rijal. Ulamanya, kibarnya. Allahu Akbar. Slating dengan siapa? Itu tadi. Meskipun bukan qarinnya kan. Tapi disejajarkan di dalam manzilah. Di dalam manzilah, kedudukan. Maka kalau saja mereka ini, yaitu ahli Naisabur dan orang-orang yang Khurasan itu adalah orang-orang yang mukhallitin, musyawwishin, ya, dikenali sebagai orang-orang yang hasad, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ya memiliki ketergesa-gesaan, membingungkan, rancu, memiliki sifat yang ijmal global, nggak memiliki rincian. Nggak mungkin Imam Ahmad itu termasuk orang yang menjadikan mereka sebagai pegangan. Imam Ahmad orang yang paling wara, ya, mustahil ya jamal khair. Imam Ahmad menjadikan kesaksian dari orang-orang yang kondisinya seperti itu, integritasnya nggak ada, keadaan yang nggak dikenali. Imam Ahmad nggak mungkin, mustahil jamal khair. Wafaqakumullah lima yuhibbu yarda wa qali wal amal wal i'tikad wal amin. Ya, orang-orang yang dianggap tidak layak dijadikan pegangan nggak mungkin. Kalau kita ini ya kan yang membacakan kekafiran Bukhari dituduh orang jahil, orang yang zalim, orang yang macam-macam. Nah, itu nggak jadi masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini masalahnya yang sampai kepada kita ini adalah mereka ini pegangannya ahli sunnah, ulama-ulama rabbani. Ya, makanya nggak heran antum mendapati Az-Zuhli itu hasad, Az-Zuhli itu waham, zindik kafir najis. Badr al-Utaibi dia tulis satu kitab khusus untuk merat orang-orang yang mengatakan Al-Bukhari itu adalah kufur, terjatuh ke dalam bid'ah lafziyah. Di antaranya dia mengatakan dengan bahasa yang lembut bahwa Az-Zuhli itu waham, salah paham. Yang lebih bejat lagi orang kroco-kroco itu, apalagi di Indonesia ya kan, dai-dai ustaz-ustaz setan itu, kroco-kroco itu, ya, doktor-doktor yang di Indonesia itu mengesankan Az-Zuhli itu hasad katanya. Dulu saya pernah, wallahi ya jama'atul khair, belajar dengan seorang lulusan daripada Madinah, S1 jurusan hadis di Madinah. Ya, sekarang orang ini S3 katanya. Ya, S2 atau S3 gitu. Jadi orang ini jurusan S1 itu jurusannya hadis, ya, jurusan hadis, bukan syariah, bukan hadis. Saya belajar dengan orang ini, belajar hadis juga gitu, fikih, tafsir, waktu di kelas itu dengan orang ini, itu di semester berapa itu hadis, ya. Kemudian sebelumnya lagi itu belajar tafsir dan kalau tidak salah, lupa. Di sela pelajaran kami itu dia membahas tentang Al-Bukhari, ya. Cuma karena waktu itu ana pribadi masih belajar ya kan, tertawa dengarnya. Katanya Az-Zuhli itu hasad. Subhanallah. Ini intermezzo saja untuk antum, ya, di luar dari materi. Jadi Az-Zuhli itu hasad katanya. Kemudian dia membuat analogi. Ya, subhanallah, bejat sekali orang ini. Ya. Subhanallah. Ini ustadz, ya, S1-nya dulu hadis, jurusan hadis. Ya, dia katakan bahwasanya Az-Zuhli, siapa Az-Zuhli? Antum lihat katanya. Bagaimana kehidupannya berbeda jauh antara Az-Zuhli dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari hidup namanya, masyhur, harum. Kutubnya dipelajari, kutubnya dikenali. Al-Jami' al-Musnad as-Sahih, ya, yang kita Sahih Bukhari dan sebagainya. Banyak diambil faedah ya dari kitab kita. Sedangkan Az-Zuhli siapa yang kenal? Gak ada.
Gak ada yang kenal kecuali penuntut ilmu, ya kan. Kalau penuntut ilmu kenal karena dia berbenturan dengan apa, rijal. Nggak mungkin penuntut ilmu nggak kenal Az-Zuhli. Tapi orang-orang awam nggak mungkin kenal Az-Zuhli, ya kan, secara detail tentang Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Orang para pelajar, penuntut ilmu, para ulama ya kenal Az-Zuhli, tapi tidak dijadikan sesuatu yang rujukan, kemudian dijadikan berbeda dengan Al-Bukhari. Ya, itu dia membuat analogi seperti itu. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi tolak ukurnya dikenali dengan kepopulerannya, kemasyhurannya, seperti itu. Berarti menghidupkan orang zindik. Pada salaf nggak ada. Demi Allah, bahkan pensyarah Sahih Bukhari itu tahu kisahnya Al-Bukhari. Nggak ada seorang pun yang menghadiri jenazahnya Al-Bukhari. Dia wafat atau meninggal dunia dalam kondisi kafir dan tidak diketahui dengan taubatnya, ya. Jadi nggak tahu taubatnya. Subhanallah. Ini sedang menceritakan tentang siapa itu ahli Naisabur dan Khurasan, baladul ilm wal ulama, kharajat minha al muhaddisin. Jadi bukan ecek-ecek kayak, ya, lahir di sini muhaddisin, ahlul hadis, ya, negerinya para penuntut ilmu dan para ulama. Naisabur dan Khurasan dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad terhadap siapa? Daud al-Asbahani. Allahu Akbar. Jadi itu semua framing, ya kan, pepesan kosong, cengeng, bukan Isul Jahmiyah, ya. Membela Al-Bukhari itu apa argumennya? Cuma perasaan saja, nggak ada lain, nggak bukan. Ujung-ujung apa? Menakut-nakuti antum nanti akan bertemu dengan Al-Bukhari di hari kiamat. Antum tahu nggak kedudukan Bukhari itu seperti apa? Kada wa kada wa kada. Banci Jahmiyah itu, ya kan, nggak ada argumentasi ilmiah, ya. Ini persaksian para ulama ijma. Al-Bukhari lafdi, kecuali Muslim ibn al-Hajjaj, ya kan, yang dia keluar dari jamaah pada saat itu. Dan itu pun dia tawakuf akhirnya terhadap Bukhari, meskipun dia juga Jahmi sama, ya kan. Akhirnya apa? Cari jalan tengah dia nggak masukkan riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Kalau tidak salah seperti itu. Iya. Jadi seperti itu, ya. Subhanallah, orang-orang mutaakhirin itu luar biasa. Jadi Badr Al-Utaimi ini pakai kata yang halus, pakai kata waham, salah paham. Az-Zuhli itu salah paham. Subhanallah, Az-Zuhli salah paham katanya. Dia yang paling dapat, dia yang paling. Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli salah paham katanya. Dipikir ini perkara remeh. Ujung-ujungnya apa? Az-Zuhli itu hasad katanya. Hasad itu perkara, subhanallah, perkara yang wadih, yang jelas, ya jama'atul khair. Antum menuding Al-Bukhari adalah seorang lafdi bil hujjah wal barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Persaksian di hadapan Allah. Al-Bukhari lafdi hujjah. Buktinya di mana-mana. Persaksian fulan dan fulan. Tulisannya sendiri khalqu af'alil ibad. Allahu Akbar. Sedangkan antum menuduh Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli sebagai seorang yang hasad, kada wa kada wa kada. Kalaupun itu benar, itu dosa besar yang urusannya adalah urusannya Az-Zuhli, Muhammad ibn Yahya. Kalau itu pun benar, ya, kalau itu pun benar, hasad dan semisalnya, itu urusannya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Kalaupun itu benar. Tapi sekali lagi, perkara hasad itu perkara yang ada di dalam hati, dan antum nggak memiliki hujah tentang itu. Bisa-bisanya antum menuding orang lain hasad. Bagaimana? Hujahnya apa? Sedangkan hujah antum menuding Al-Bukhari lafdi, demi Allah, ini hujah, ini pengantar untuk antum, ya. Dan yang mengatakan Al-Bukhari lafdi itu bukan kita, ya. Kita cuma sampaikan saja, selesai sudah, sampaikan saja. Haddatsana wa akhbaran, selesai. Terima nggak terima, alhamdulillah. Kata Imam Al-Barbahari di antaranya, ya, orang itu terima alhamdulillah, nggak terima alhamdulillah, ucapkan hamdalah. Jadi perkara yang samar itu dijadikan jelas, sedangkan perkara yang jelas dijadikan samar, ya. Orang hasad dikatakan hasad, siapa tahu orang hasad. Sedangkan Bukhari lafdi, subhanallah, terang benderang, kok bisa dijadikan samar, ya kan? Ditakut-takuti, antum begini tuh, antum ketemu Bukhari nanti di hari kiamat.
Bukhari lahu fadlahu azim. Ya, kita tahu Bukhari ini sebutkan tadi rijal qabla zahara bid'ah lafdiyah. Ya, disandingkan sampai disandingkan. Dan kalau antum tahu kisahnya itu, ya, Al-Imam Muhammad ibn Yahya Ad-Dhuhli itu telah mentazkiyah Bukhari. Bagaimana bisa hasan? Siapa yang mau istifadah datang ke sana, ke rumahnya. Bukhari akan datang ke Naisabur. Itu dipenuhi ke tempat kediaman Bukhari sampai naik ke atas genteng orang. Naisabur itu baladul ilmu wal ulama. Datang semua orang untuk istifadah. Yang datang ini ahli, masya Allah, ilmunya luar biasa. Kalau Imam Muhammad ibn Yahya Ad-Dhuhli itu hasad, majelisnya sepi dan seterusnya, ngapain dia tazkiyah? Tapi Muhammad ibn Yahya Ad-Dhuhli sudah peringatkan, jangan tanya dia dengan pertanyaan yang dasarnya adalah kalam. Akan terjadi baini wa bainahu, terjadi antara diriku dan dirinya suatu persoalan nantinya. Jangan tanya. Akhirnya di hari kedua atau hari ketiga terjadi persoalan. Ada orang bertanya tentang apa? Ya, tentang Al-Qur'anul Karim. Lafaz terhadap Al-Qur'an, kaifa tasarruf. Ya, Al-Qur'an yatasarrafu bi alsinah kata Al-Bukhari. Sampai ditanya lagi Bukhari diam tidak jawab dan seterusnya, nanti akan disebutkan. Di antara kesombongan yang Bukhari itu juga dia katakan jangan ya sampai ada orang yang dapat menandingi hujahnya dia. Subhanallah, sombong sekali. Iya. La ilaha illallah Rasul. Antum perhatikan di sini. Dan termasuk di antara yang menegaskan makna dari konteks ini, sebagaimana disebutkan qala Abu Bakar Al-Khallal rahimallahu taala fi sunnah, akhbarana Al-Husain ibn Abdullah qala sa'altu Al-Marruzi an qissati Daud Al-Asbahani wa ma ankaru alaihi Abu Abdullah faqala kana Daud kharaja ila Khurasan illa bani Rahuya aw Rahawih kilahuma sahih fatakallama bi kalamin shahida alaihi Abu Nasr ibn Abdul Majid wa akhar shahidan alaihi annahu qala syaba Daud Al-Asbahani Al-Quran muhdasun faqala li Abu Abdullah man Daud bin Ali. Siapa itu Daud ibn Ali? La farajallahu anhu. Semoga Allah tidak menjadikan lapang bagi dirinya. Ketika ditimpa kesulitan, semoga Allah tidak lapangkan urusannya. Daud Al-Asbahani mengatakan apa? Al-Quran muhdas, sesuatu yang diciptakan. Al-Quran makhluk, muhdas. La ilaha illallah. Daud Al-Asbahani ini adalah anak muridnya Abu Saur. Qala ja'ani kitab Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi anna Daud Al-Asbahani qala bi baladina innal Qur'ana muhdas. Dikatakan oleh Muhammad ibn Yahya an-Nisabur bahwa Daud Al-Asbahani berkata di negeri kami, di Naisabur. Ya. Ini persaksian masyarakat ulamanya Naisabur tentang Daud Al-Asbahani. Al-Quran muhdas. Subhanallah. Daud Al-Asbahani antum tahu? Kana faqihan kabiran min tadamiti Abi Zawr wa kana Abu Zur'ah yata'ajjabu min fiqhi. Sampai Abu Zur'ah itu takjub. Ya, merasa kagum dengan kefaqihannya Daud Al-Asbahani. Ini seorang faqih kabir, muridnya Abu Saur. Ya, sampai Abu Zur'ah itu kagum dengan kefaqihannya. Maka ya jamaah syuf ma barakallahu fikum. Hadal ilm wa hadhil manzilah lam tashfa' lahu illa Ahmad. Inilah ilmu, inilah kedudukan. Tidak menjadikan semua itu menjadi syafaat bagi Daud Al-Asbahani di sisinya Imam Ahmad. Allahu akbar. Maksudnya tidak menjadi syafaat itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan, kedudukannya, ilmunya, kefaqihannya. Kalau dia terjatuh ke dalam bid'ah kufur, gak ada urusan. Inilah Bukhari. Hadal ilm wa hadihil manzilah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebutkan kitab Muhammad ibn Yahya an-Nisaburi wa fihi annahu ya'ni Daud Al-Asbahani ahalla fi baladina al-hal wal mahal. Daud Al-Asbahani menghalalkan yang haram dan telah mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya.
Kemudian wa dzakara fi kitabihi annahu, suratnya Muhammad ibn Yahya an-Naisabur, dia mengatakan annahu qala, bahwasanya Daud al-Asbahani mengatakan al-Qur'anu muhdas. Faqultu lahu innahu yunkiru dzalik. Ini diingkari. Kata Al-Marruzi. Dia itu enggak mengatakan demikian, seperti itu ya kan. Daud al-Asbahani itu enggak mengatakan demikian, itu enggak benar itu. Maka faqala Muhammad ibn Yahya asdaqu minhu, ya. Maka Muhammad ibn Yahya an-Naisabur ini lebih jujur daripada dia, diterima. Sedangkan ya apa yang diingkari oleh tidak seakan-akan Daud al-Asbahani tidak mengatakan la tuqbalu qawluhu al-adu lillah, tidak diterima musuh-musuh Allah itu persaksiannya. Jadi Muhammad ibn Yahya an-Naisabur ini asdaq, ya, dan tidak diterima perkataan musuh Allah Daud al-Asbahani. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Muhammad ibn Yahya asdaq. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa kata Imam Ahmad? Muhammad ibn Yahya adalah orang yang terpercaya. Ini menunjukkan apa? Integritasnya, tazkiyah. Ya, nggak mungkin Imam Ahmad itu sembarangan, subhanallah. Ya, nggak mungkin sembarangan. Ya, terhadap riwayatnya, kesiqahannya, kredibilitasnya seseorang, ya, ini penegasan yang kuat di dalam kasus ini. Antum perhatikan, subhanallah. Qala al-Imam Muhammad ibn Yahya az-Zuhli rahmatullah alaih, al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq min jami'i jihatihi wa haythu ma tasarraf faman lazima hadha istaghna 'anil lafz. Allahu Akbar. Hada jawab as-salafi, hada jawab ahli sunnah, hada jawab Ahmad, hada jawab az-Zuhli. Allahu Akbar. Hada jawabuna ila yaumiddin hatta nalqallahu azza wa jalla. Al-Quran, kata al-Imam Muhammad bin Yahya az-Zuhli, barakallahu fikum jazakumullah khair, kalamullah ghairu makhluqin min jami'i jihati, dari seluruh sisinya. Aizu matasarraf. Faman lazima hada, siapa saja yang memegangi ini, kaidah ini, istaghna anillah, dia akan selamat, tercukupi dari bid'ah lafziyah. Tapi kalau dia kulakan syubhat, doyan lihat sana, doyan lihat sini, ya ikut-ikut FOMO, najis, menjijikkan, ya sudah. Siapa saja yang istiqomah dengan ahlu sunnah, dengan metode beragama ahlu sunnah, dia akan tercukupi dengan berbagai macam kemudaratan biiznillah ta'ala. Sampai kepada ucapan yang Muhammad ibn Yahya az-Zuhli, wa man waqafa faqala la aqulu makhluq wa la ghairu makhluq faqad dahal kufra, wa man za'ama anna lafzi bil Qur'ani makhluq fahada mubtadi'un la yujalis wa la yukallim, wa man dhahaba ba'da hada ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fattahimuhu fa innahu la yahduru majlisahu illa man kana ala misli madhhabihi. Siapa saja yang dia itu tawakuf, abstain, ya, al-waqifah, tidak menetapkan, ya, berpihak kepada ahlu sunnah, kemudian dia mengatakan saya tidak mengatakan makhluk atau tidak makhluk, ghairu makhluk, ya, maka sungguh orang seperti ini telah menyerupai kekufuran. Dan siapa saja yang beranggapan bahwa lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi, tidak boleh dijadikan teman majelis, tidak boleh diajak bicara. Dan siapa saja setelah ini pergi kepada Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, datang kepadanya, maka tuduhlah dia, fattahimuhu, ya, tertuduh muttahim. Integritasnya apa? Gugur di hadapan ahlul hadis. Ya, subhanallah. Ini jangankan Bukhari, ya kan, ahlul hadis, ya, An-Nawawi, Abu Hanifah itu dijadikan imam, Al-Asqalani, Al-Haytami, imamul kufur, imam syirk, dijadikan imam. Apalagi Al-Bukhari, jangan heran antum, semua imam mereka, semua imam. Minimalnya apa? Tarahum, dikatakan Al-Hafidh, itu kan bahasa-bahasa halus, ya kan. Iya. Taib, dia tahu An-Nawawi itu gembong kekafiran, terbukti, terpaktub dalam kitab-kitabnya, bukan 1-2 kekafiran, bejibun kekafiran, segabrek kekafiran, apa, dijadikan imam. Apalagi Al-Bukhari, subhanallah, ya. Kalau orang sekarang itu Al-Qarabisi itu dikatakan apa, fadilatul ustad, fadilatul syekh, ad-doktor, ya kan, masya Allah, ya. Nggak heran ada orang mutaakhirin itu kayak gitu agama, jangan heran antum.
Jangankan Al-Bukhari ya kan. Iya. Subhanallah. Nasallallahu afiyah. Nasallallahu afiyah. Iya. Tapi apa? Dengan sombongnya Al-Bukhari dia mengatakan, ini sebagaimana diriwayatkan Muhammad ibn Muslim Khasnam قال سئل محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدامة عن يحيى ابن سعيد هو القطان قال أعمال العباد كلها مخلوقة فمراقوا عليه وقالوا له. Naisabur, masyarakat para ulama penuntut ilmu Naisabur mengatakan kepada Al-Bukhari setelah dia katakan bahwasanya a'malul ibad itu semuanya makhluk, terji'u an hadzal qaul hatta na'uda ilaik, apakah Anda akan menarik perkataan Anda ini sampai kami nanti akan kembali lagi kepada Anda? La ilaha illallah. Maka apa kata Al-Bukhari? La af'al illa an taji'u bihujjatin fima taquluna aqwa min hujjati. Subhanallah. Saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan tarik ini pernyataan saya kecuali jika kalian itu telah datang dengan hujjah atas apa yang kalian katakan yang lebih kuat, aqwa min hujjati, daripada hujjah saya ini. Subhanallah. Kemudian dikatakan kana Syekh Khurasan sami'tu Muhammad ibn Ya'qub Asy-Syaibani yaqul sami'tu kalam Ahmad ibn Salamah yaqul su'ila Muhammad ibn Ismail anil Qur'an faqala kalamullah. Ditanya Al-Qur'an apa? Kata Al-Bukhari kalamullah. Al-Qarabisi ditanya apa? Al-Qur'an kalamullah. Faqalu kaifa ma tasarraf. Tapi ketika ditanyakan bagaimana dalam berbagai bentuknya, kaifa tasarraf? Faqala wal Qur'anu yatasarrafu bi alsinah. Allahu akbar. Antum, perkara penting juga antum tahu bahwa Al-Bukhari di kebanyakan kitabnya itu bagaimana dia itu bersemangat dan berusaha untuk menyandarkan dari apa yang disebutkan itu dengan sanad. Takfirnya kepada Jahmiyah, takfirnya kepada para zindik, ya, menjelaskan khalqu af'alil ibad secara keumuman, ya, bukan secara yang dikhususkan ini lafaz Quran dan seterusnya atau makhluk. Dan yang lainnya itu semua dengan sanad kecuali ini, ya, lafaz terhadap Al-Quran dan semisalnya itu tidak mampu untuk Al-Bukhari menyandarkan dari seorang pun dari kalangan salaf bahwa telah ada yang mendahului dirinya di dalam perincian yang dia kemukakan di dalam lafaz tersebut. Ini bantah juga kepada lafdiyah judud, ya kan? Itu kayak Badr Al-Utaibi mungkin yang semisalnya, ya. Apakah dia katakan lafaz kita terhadap Al-Quran makhluk juga? Wallahu a'lam, ya. Karena rata-rata orang yang membela Al-Bukhari pasti akan apa? Berkesesuaian dengan rinciannya Al-Bukhari dan Al-Qarabisi dan sisanya, ya, lafdiyah judud. Tapi kadar minimalnya mereka bela Al-Bukhari, menafikan dari vonis takfir kepada Al-Bukhari, ya. Itu kadar minimalnya. Nah, itulah lafdiyah judud, ya, mereka berkesesuaian dengan kaidah kufur ini. Nasallallahu afiyah. Dan tadi jawabnya ahli sunnah apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk min jami'i jihadiha semua tasarruf. Selesai, sudah selamat, istagna anil lafad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, enggak ada yang bilang al-waraq, al-tidla wal matsul al-kira wal makruh, enggak ada. Cukupan. Ya, enggak ada yang mendahului Al-Bukhari dari kalangan para salaf di dalam rincian ini kecuali Al-Qarabisi, Ahmad Syarab dan itu mereka. Ya. Nggak mungkin Al-Bukhari itu menukilkan terang-terangan nama-nama tersebut, ya, karena orang-orang tersebut sudah apa, ya, dari kalangan majruhin, ya, para zanadiqah. Nggak mungkin Al-Bukhari terang-terangan tulis ini dari Al-Qarabisi, ini begini-begini dari Ahmad Syarab, nggak mungkin, ya kan? Tapi pahaman itu dia lahirkan dalam tinta yang dia tuliskan di dalam kitabnya, ya. Dan Imam Ahmad lebih a'lam, lebih aula daripada ini. Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli aula bi Ahmad min Al-Bukhari. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli lebih faham terhadap kaidah, ya, pemaparan Imam Ahmad daripada Al-Bukhari. Selesai sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini pengantar saja. Ya, dan lebih secara sahih itu mengisyarat bahwa Al-Bukhari itu terpengaruh dengan Al-Qarabisi, ya, dalam sebagian masalah kalam. Contohnya dalam lafaz Quran dan khalqul iman, khalqul lafaz sebenarnya. Ya, disebutkan oleh siapa? Di dalam Tahdzib,
Ibnu Hajar al-Asqalani al-Jahmi Zindiq, zadahullahu azaban fi qabrihi. Amin Allahumma amin. Semoga Allah laknat Ibnu Hajar al-Asqalani dan siapa saja yang menjadikannya imam, rujukan, tauladan dan semisalnya. Ibnu Hajar menukilkan dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, ya, di halaman 133 jilid 1, ya kan. Dia nukilkan perkataan Ibnu Mandah ketika menjelaskan hakikat Al-Bukhari, ya. Nah, ini menutup insyaallah fi mas'alatil iman anna al-Bukhari kana yushabu al-Karabisi wa anhu aqada mas'alat al-lafzi anhu. Allahu akbar. Jadi Al-Bukhari terpengaruh dengan Al-Karabisi, dan darinya lah Al-Bukhari itu mengambil persoalan lafaz dari Al-Karabisi. Siapa yang mengatakan? Ibnu Mandah. Dinukilkan oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Illahuna wallahu musta'an wa hituqlan sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.